Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah ma'badu. Yang saya hormati teman-teman media yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kita dalam kegiatan konferensi pers atau press release kaitan dengan opini-opini kaitan dengan pemberitaan-pemberitaan sebelumnya kaitan dengan tuduhan atau dengan dugaan perkara yang dituduhkan kepada kami, yaitu dari tim pemenangan Citra Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono, yaitu paslon 01. Nah, dengan ini supaya semuanya menjadi terang benderang, kami di sini sebelumnya akan memperkenalkan saya sendiri, Freddy Kristianto. Kebetulan saya dari Direktorat Hukum Pemenangan tim 01 Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono. Selanjutnya di sebelah kiri saya yaitu Pak Anang. Silakan perkenalkan dulu biar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Terima kasih telah berkenan untuk hadir pada siang hari ini berkenaan dengan undangan terkait press conference yang akan dilakukan oleh tim hukum dan Direktorat Hukum Pemenangan Hajah Citra Fitriani beserta Haji Ino Darsono. Perkenalkan, nama saya Adi Fitriani, sarjana hukum selaku Ketua Tim Hukum dan Advokasi tim Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono. Dengan rekan saya, saudara Miftah Mujahid, sarjana hukum. Di sebelah kanannya ada Mas Adi Prayitno dan sebelah kiri saya ada saudara Abdurrahman Wahid yang biasa dikenal dengan Mas Usdur. Setelah itu silakan kepada Bapak Direktorat untuk membuka dan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan opini atau pemberitaan terkait dugaan money politik yang disangkakan kepada salah satu tim kami yang hari ini sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Sudah tempat silakan. Baik, demikian sudah disampaikan. Kami di sini akan menyampaikan. Yang pertama, sebelum masuk terhadap substansi pokok materi dari hal-hal yang nanti akan disampaikan secara teknis untuk membuka perkara ini supaya fakta-fakta yang terjadi itu terbuka secara menjadi terang benderang. Tidak ada prasangka, tidak ada fitnah, tidak ada tuduhan dan lain sebagainya. Yang pertama, kita awali dengan bahwa marilah kita bersama-sama wujudkan Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 ini dengan ceria, dengan meriah dan memilih langsung. Selanjutnya bahwa ini adalah pesta demokrasi untuk Kabupaten Pangandaran. Mari kita bersama-sama sampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang baik untuk kemaslahatan masyarakat Pangandaran, bukan sebaliknya dengan menyampaikan hal-hal yang bersifat cenderung bahwa itu adalah sebagai dugaan fitnah atau tuduhan belaka yang tanpa didasari dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, kaitan dengan laporan di Bawaslu Kabupaten Pangandaran, di sana pihak tim pemenangan beserta kuasa hukumnya melaporkan pada hari Jumat di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Nah, kaitan dengan laporan itu harus di dalam ketentuannya harus terpenuhi syarat formil dan syarat material sehingga laporan itu bisa diterima dan ditindaklanjuti.
Itu kaitan yang pertama syaratnya. Yang kedua, bahwa dalam hal ini itu ada harus terpenuhnya unsur-unsur terhadap pasal yang disangkakan. Yang ketiga yang perlu diingat adalah yang paling penting kaitan dengan pembuktian, kaitan dengan alat-alat bukti. Nah, dalam kesempatan ini saya sangat menyoroti kaitan dengan barang bukti yang telah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Karena nanti teknisnya akan dijelaskan kaitan dengan barang bukti tersebut. Nah, kebetulan dari kita sudah yang terklarifikasi itu 14 orang sebagai terlapor statusnya. Selanjutnya 4 orang, 5 orang yang diduga sebagai saksi pada waktu itu. Dan selanjutnya ada sekitar sebagian besar sudah mencabut dari laporan dari barang bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Ini kami di sini ada. Jadi ada sekitar sebagian besar yang sudah mencabut bahwa menyatakan hal itu tidak benar. Yang selanjutnya kaitan dengan yang perlu sampaikan karena ini juga pernah disampaikan oleh pihak lain bahwa ada berantai WA yang menyatakan bahwa pihak saksi yang telah diundang oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk tidak hadir. Ini kami ada buktinya atas suruhan seseorang. Nah, pertanyaannya, mengapa seseorang tersebut harus menghalang-halangi para saksi ini untuk hadir di Bawaslu? Itu pertanyaan bagi kita. Seharusnya para saksi-saksi ini didorong untuk hadir di Bawaslu, bukan malah sebaliknya untuk disarankan untuk tidak hadir. Jadi apa yang saya sampaikan kami bisa mempertanggungjawabkan karena kami sangat paham. Yang pertama kaitan dengan prinsip praduga tak bersalah, presumption of innocence. Mari kita bersama junjung tinggi prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Di akun pribadi seseorang sudah ada justifikasi, sudah ada vonis bahwa hal ini seolah-olah apa yang dituduhkan itu sudah benar adanya. Artinya itu mendahului. Pada saat ini statusnya itu adalah sedang berproses dalam tahapan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu. Mengundanglah dari pelapor, diundanglah dari para saksi, diundanglah dari pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui persis. Selanjutnya kaitan dengan kualifikasi saksi. Kemarin ada saksi yang menyatakan bahwa mengetahui persis kejadian tersebut. Saksi itu kualifikasinya adalah saya sebagai saksi bahwa dia betul-betul mendengar peristiwa tersebut, bahwa dia betul-betul mengalami pada waktu itu dalam peristiwa tersebut. Yang ketiganya bahwa dia betul-betul ada di situ sebagai saksi fakta, bukan katanya dan katanya, bukan hanya sekedar testimoni the itu. Tetapi seolah-olah saksi tersebut sudah merasa yakin bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya. Dan kami melihat bahwa di sini terungkap fakta-fakta bahwa ada hal-hal yang ternyata ditutup-tutupi fakta yang sebenarnya. Nanti teknis detailnya akan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum dari pasangan Haji Citra Fitriani dan Haji Dino Darsono. Demikian sekilas dari apa yang harus disampaikan. Artinya kami di sini sudah membawa bukti-bukti semuanya, karena ini bukti-bukti ini asli, sehingga nanti mungkin hanya diperlihatkan atau tidak bisa kami berikan. Gitu. Karena kami sangat paham bahwa siapa yang mendalilkan, dia wajib dan harus membuktikan. Affirmati incumbit probatur. Baik, demikian. Silakan untuk rekan dari ketua tim kuasa hukum. Baik, terima kasih pada Direktur Direktorat Hukum memberikan kesempatan. Baik teman-teman sekalian, teman-teman media yang saya cintai, seperti teman-teman semua ketahui bahwa dari kemarin mungkin dalam proses
klarifikasi di Bawaslu, teman-teman sudah sering bertanya kepada kami bagaimana tanggapan dari kita sebagai terlapor terkait dengan dinamika yang sedang terjadi. Dan secara tegas kami kemarin menyatakan nanti dulu, tunggu dulu. Kita tidak mau tergesa-gesa untuk menyampaikan pernyataan atau memberikan keterangan terkait dengan jalannya perkara ini. Karena apa? Ya kita ingin menggali fakta yang sesungguhnya, fakta yang sebenar-benarnya. Karena apa? Kaitan dengan yang telah dilakukannya pelaporan, ini kan ujungnya ini adalah dugaan tindak pidana ya, rekan-rekan. Dugaan tindak pidana, di mana di dalam sebuah proses tindak pidana itu kan yang dicarinya itu adalah persoalan kebenaran material atau material warheadnya gitu loh. Kebenaran yang sebenar-benarnya, fakta kejadian yang sebenar-benarnya, tidak berdasarkan rekakan atau asumsi. Nah, berikut akan kami kupas terkait dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses klarifikasi, baik itu keterangan yang diberikan oleh terlapor yang 14 orang maupun saksi-saksi. Karena diantaranya ini ada saksi ini sekitar 4 orang ya, yang sudah diperiksa itu 4 orang, dan nanti akan disusul lagi 5 orang akan memberikan keterangan lagi ke Bawaslu. Kita minta untuk diperiksa karena kebetulan yang 4 orang ini mereka adalah saksi dari pelapor, saksi yang membuat pernyataan yang hari ini pernyataannya dijadikan barang bukti di Bawaslu. Gitu. Jadi apa yang nanti akan kami terangkan ini adalah uraian dari fakta atau keterangan dan alat bukti yang kemarin disampaikan pada saat klarifikasi. Nah, untuk itu kami akan menanggapi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, bahwa secara prinsip relawan kita yang tergabung dalam komunitas relawan Pelangi Hitam yang hari ini sedang menjadi subjek terlapor di Bawaslu Kabupaten Pangandaran itu tidak ada melakukan kegiatan yang namanya money politik. Tidak ada ya. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa opini yang beredar di masyarakat bahwa di Dusun Parapat di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, itu telah terjadi pembagian amplop kepada warga masyarakat. Kira-kira seperti itu narasinya, dugaan money politiknya. Adapun pemberian amplop yang berisi uang 50.000 itu adalah merupakan akomodasi bagi relawan. Relawan ya, ini di garis bawah ini relawan. Dan mereka itu terdaftar di KPU. Jadi relawan yang kita hire dan itu sudah ada di dalam database di Desa Kesenian Tanah. Mereka sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi relawan. Dan itu didaftarkan di KPU. Jadi ini yang harus dipahami ini adalah perbedaan antara kos politik dengan money politik. Nah, ini harus dibedakan. Karena apa? Ini sifatnya kan internal. Ini internal gitu. Mereka sudah menyatakan diri siap menjadi relawan, gitu. Terus diberikan akomodasi karena mereka juga kan punya beban untuk mensosialisasikan visi misi atau mempromosikan program-program yang diusung oleh paslon nomor 1 dan merekrut lagi relawan dan seperti itu. Jadi ini yang harus dibedakan ya antara money politik dengan kos politik. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan terungkapnya dugaan. Artinya kami juga wajar kalau menduga itu ya bahwa proses pelaporan ini didramatisir. Seperti itu kan? Apa yang melandasi kami berkesimpulan seperti itu? Jadi dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu kemarin itu kita ternyata baru tahu nih dari saksi ya, saksi yang 4 orang ini bahwa ternyata amplop dan barang bukti berupa uang 50.000 itu tidak original. Artinya itu bukan
amplop atau uang yang diterima oleh masyarakat yang tergabung dalam relawan terus dijadikan barang bukti. Jadi ceritanya tidak seperti itu. Tapi berdasarkan keterangan dari saksi itu bahwa mereka ini dimobilisasi. Ada seseorang yang memobilisasi untuk berkumpul di satu tempat dengan instruksi untuk membawa amplop kosong, ya, amplop kosong beserta selebaran kertas visi misi paslon nomor 1. Gitu. Dengan ada imbalan tentunya. Nah, ini masyarakat datang lah kan gitu. Nah, ketika itu dilakukan di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di sebuah rumah di suatu tempat, dan kita menduga bahwa di situ memang itu telah terjadi upaya penggiringan, gitu. Ada upaya penggiringan, dikumpulkan, jadi amplop dan kertas visi misi itu dikumpulkan oleh seseorang, amplop kosong itu, dan setelah itu dikembalikan lagi kepada orang-orang tersebut yang hadir ini. Dan amplop itu sudah berisi uang sebesar 50.000. Dan mereka ini diarahkan untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mereka itu telah menerima uang sebesar 50.000 dari tim paslon 01 dengan nomor seri sekian. Dan itu dijadikan barang bukti di Bawaslu, di pelaporan. Itu. Nah, setelah itu sekira jam 14 waktu Indonesia Barat, mereka akhirnya diarahkan untuk datang ke Bawaslu melakukan pengaduan atau laporan atau apa seperti itu. Dan setelah itu mereka pulang. Dan setelah pulang itu mereka diberikan imbalan sebesar 200.000. Nah, artinya ini dari beberapa rangkaian kita menemukan fakta bahwa ternyata ini diarahkan gitu. Orang-orang ini diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan gitu. Ada surat pernyataan yang ditandatangani, bahkan ada yang dituliskan mereka hanya menandatangani karena ada keterbatasan membaca dan menulis seperti itu. Dan itu keterangannya sudah kita sampaikan kemarin pada pemeriksaan. Nah, dan sebagian besar seperti tadi yang disampaikan oleh Direktorat Hukum, ini sebagian besar sudah ada yang mencabut surat pernyataan dan laporan ini. Artinya mereka sebagian besar dari 44 itu mereka mencabut pernyataan yang hari ini dijadikan barang bukti di Bawaslu. Mereka sudah menandatanganinya karena mereka memang sebetulnya tidak tahu menau gitu, seperti itu. Karena ya itu ada ini makan terus ada imbalan dan sebagainya. Nah, ada satu fakta yang menarik juga ini, ada salah satu orang yang memberikan kesaksian bahwa tindakan ini disarankan gitu loh ya oleh orang yang diduga ini paham tentang hukum, kan gitu, paham tentang hukum. Dan uniknya bahwa satu orang ini dia tidak pernah bertemu dengan orang yang dilaporkan dan tidak pernah menerima amplop atau pemaparan visi misi. Kan seperti itu. Ada satu itu. Dengan polosnya mereka berbicara gitu. Kita konfrontir dengan orang yang hari ini jadi subjek terlapor. Kita konfrontir, dia tempat temukan. Pernah nggak ketemu antara hari Selasa atau Rabu dengan orang ini? Tidak pernah. Pernah nggak menerima amplop? Nggak pernah. Tapi dia membuat surat pernyataan bahwa seolah-olah dia menerima uang atau didatangi oleh salah satu relawan kita memaparkan visi misi dan dikasih amplop.
Padahal faktanya tidak ada satu di situ. Artinya ini fakta ini menjadi menarik, gitu ya. Ini menjadi menarik bahwa ya kita tanya kebenaran yang sebenar-benarnya gitu. Kalau memang betul terjadi dugaan manipulasi, silakan. Karena memang ada instrumen hukumnya, gitu. Tapi ya jangan juga gitu bahwa ini menjadi ada-ada gitu. Karena kita semua punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat supaya ini melaksanakan pesta demokrasi ini ya sebaik-baiknya seperti itu. Yang terakhir mungkin saya sampaikan bahwa berdasarkan dari uraian-uraian fakta yang sudah kita sampaikan barusan, ini kita meminta di Bawaslu ini. Jadi Bawaslu ini harus bertindak objektif untuk mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas secara rasional dan terbuka dan tentunya akuntabel secara transparan. Artinya jangan juga memaksakan laporan yang memang sebetulnya ini apa ya, kalau kita bilang kalau dalam bahasa hukum ini masih sumir ya Pak ya, ini sangat sumir dan ini tipis gitu loh ya, ini tafsirnya ini sangat tipis gitu. Jadi sekali lagi kami meminta ini Bawaslu beserta Gakumdu juga ini untuk menilai objektif. Karena apa? Ini terkait dengan dugaan ini rentan sekali ini menjadi konflik sosial, ini konflik horizontal. Karena apa akhirnya ini orang dengan orang, tetangga dengan tetangga ini menjadi saling ini kan. Mungkin sementara saya cukupkan, yang lain mau menambahkan barangkali dikit ya, bahwa kami mengingatkan kontestasi di dalam pilkada ini Kabupaten Pangandaran ini jadikan kontestasi yang gembira, bukan ajang benci membenci, bukan ajang fitnah memfitnah, apalagi masyarakat menjadi objek korban daripada opini-opini yang dibangun dengan narasi-narasi sedemikian rupa. Mari kita wujudkan bahwa sampaikan saja apa visi misinya, apa programnya. Silakan mereka puji pasangan calon yang mereka dukung setinggi-tingginya. Dan kami punya hak untuk menyampaikan sebenar-benarnya dari kelebihan pasangan calon kami terkait dengan visi misi, terkait dengan program, rekam jejak dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Tapi kami di sini tidak terima apabila masyarakat dijadikan korban dari hal-hal tersebut. Khususnya dalam hal ini karena ada beberapa orang yang telah memberikan keterangan di Bawaslu dalam hal ini bahwa adanya rekayasa terkait barang bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Makanya tunggu saja bahwa kita akan segera melakukan upaya hukum lain terkait rekayasa tersebut. Terima kasih. Silakan, mau ditambahkan? Cukup? Yang cukup? Baik, silakan dari rekan-rekan media, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait yang mencabut laporan terkait yang mencabut laporan tersebut itu ada seseorang yang telah menyampaikan terhadap para saksi yang sebetulnya adalah saksi dari pihak pelapor untuk tidak hadir memenuhi undangan Bawaslu. Tapi karena di sini ada menyebut nama orang, karena ini nanti akan menjadi bukti kami dalam upaya hukum lain selanjutnya kaitan dengan rekayasa, kaitan dengan barang bukti itu sementara tidak bisa kami sampaikan kaitan dengan inisial. Tetapi yang sudah menjadi pemeriksaan, bukti-bukti pemeriksaan di Bawaslu, nah, itu sebagian besar faktanya seperti itu. Dan kami akan segera berunding dengan tim kuasa hukum, semuanya akan melakukan upaya hukum lain. Dalam hal ini yang terukur. Dalam hal ini bukan ke Bawaslu, karena anggap bahwa ini adalah dugaan tindak pidana umum, bukan tindak pidana pemilu. Baik, terima kasih. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan? Izin Pak. Ya. Jadi sejumlah yang 44 Orang tersebut kan sebagian tim ya, sebagian lagi bukan, karena katanya tadi ada di database-nya ada di KPU.
Jadi begini, dari 44 orang ini yang sudah bisa kami buktikan datanya ada, kan tadi saya sudah bilang, kami berani mendalilkan, artinya kami pasti berani membuktikannya. Betul kan? Afirmatif infundit verbasi. Seperti itu. Bahwa 44 orang ini ada semua datanya. Yang pertama data apa? Surat pernyataan kesiapan dia untuk menjadi relawan. Dalam hal ini adalah nama relawannya adalah pelangi hitam yang diketuai oleh seseorang. Seperti itu. Itu sebagai dasar bukti. Yang kedua, bukti mereka adalah relawan, terdaftarnya mereka di KPU Kabupaten Pangandaran sebagai relawan. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya. menurut Pak Anang tadi orang yang dianggap mengerti hukum itu dari kubu 02 kah? Penasehat hukumnya atau siapa? Jadi begini ya, tidak elok lah kalau saya harus berbicara secara umum, karena ini juga sudah menjadi pengetahuan umum ya, pengetahuan bersama bahwa di media sosial sudah beredar video yang menyatakan seperti yang tadi saya sampaikan, dan itu sudah menjustifikasi kalau menurut kami kan. Artinya ketika pertanyaannya bahwa apakah ini adalah orang yang mengerti hukum, silakan Anda tafsirkan, karena subjeknya juga jelas. Cuma kami sangat menyayangkan saja, gitu ya. Artinya bahwa kita sebagai seorang yang mengerti hukum itu harus berpikir adil itu sejak dalam pikiran. Yang dimaksud Muai Giwang bukan Pak Anang? Saya tidak akan menyebutkan namanya, ya, dan gitu. Silakan saja Anda menilai sendiri. Berarti kan Anda bisa mengidentifikasi. Berarti Anda sudah lihat seperti itu. Ya, setidaknya ada dua orang yang paham hukum. Ada orang yang Ada dua orang yang paham hukum. bersama hukum terkait dengan dinamika yang terjadi menjelang hari H Pilkada Kabupaten Pangandaran ini. Jadi sebetulnya itu memang bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab hukum saja, tapi ini menjadi tanggung jawab kami semua yang berada di tim pemenangan 01 dan juga masyarakat secara umum sebetulnya ya. Nah, terkait dengan di internal tim, ya salah satunya itu adalah kenapa kita membentuk relawan. Itu salah satu instrumen yang kita gunakan. Jadi relawan ini kita organisir supaya mereka juga paham. Kita edukasi gitu loh, mengenai rambu-rambu pemilu ini seperti apa, gitu. Nah itu salah satu instrumen kenapa kita organisir relawan, salah satunya itu Bu, gitu loh, untuk menjadi sarana edukasi juga supaya lebih mudah kita mengedukasi masyarakat ini gitu. Bagaimana cara menyampaikan sosialisasi dan lain sebagainya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita sebetulnya lebih mengedepankan tindakan preventif gitu terkait menghadapi dinamika ini, kan seperti itu. Itu salah satunya itu yang kita pakai adalah ya, menggunakan instrumen relawan itu menjadi orang-orang terdidik, menjadi orang yang menjadi penyambung lidah gitu bagi masyarakat, antara calon dengan masyarakat. Relawan inilah yang menjadi penyambung lidahnya gitu, menyampaikan visi misi, program dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu.